Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Semoga kalian sehat-sehat saja di sana. Pada kesempatan kali ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan ini kita masih membahas tentang Daulah Umayyah, yaitu terkait dengan tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Bani Umayyah, terutama dalam bidang tafsir. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini indikator yang mesti kalian capai adalah bahwa kalian diharapkan mampu memahami tokoh ilmuwan muslim, terutama pada bidang tafsir pada masa dinasti atau Daulah Bani Umayyah. Jadi pada pertemuan ini kita akan bahas tokoh ilmuwan muslim terutama dalam bidang tafsir pada zaman Daulah Bani Umayyah. Untuk memahami Al-Quran, para ahli telah melahirkan sebuah disiplin ilmu baru, yaitu ilmu tafsir. Ilmu ini dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersandar pada ajaran Rasulullah, yaitu lewat pendengaran mereka ketika Rasulullah masih hidup. Mereka dianggap sebagai pendiri mazhab tafsir di dalam Islam. Jadi para sahabat besar ini seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab ini setelah wafatnya Rasulullah mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, tentu dengan bersandar pada sunnah dan hadis Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan maupun takrirnya. Sehingga para sahabat ini kemudian dianggap sebagai pendiri mazhab di dalam tafsir. Artinya pendiri mazhab tafsir di dalam Islam. Pada periode ini muncul beberapa madrasah untuk kajian ilmu tafsir. Di antaranya adalah yang pertama, Madrasah Mekah, atau sering pula disebut dengan Madrasah Ibnu Abbas. Madrasah ini banyak melahirkan mufassir-mufassir terkenal, yaitu seperti Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus al-Yamani, dan Atta' bin Abi Robah. Madrasah yang lain adalah Madrasah Madinah, atau di situ dikenal Madrasah Ubay bin Ka'ab. Madrasah ini banyak menghasilkan para pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Dan yang ketiga adalah Madrasah Irak, atau di situ dikenal Madrasah Ibnu Mas'ud. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Alqamah bin Qais, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Jadi Hasan al-Basri ini merupakan murid dari Madrasah Ibnu Mas'ud yang kemudian keilmuannya itu juga banyak dikenal oleh masyarakat muslim bahkan sampai sekarang. Sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab, beliau tidak menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat.
sikap seperti ini karena Al-Quran dianggap sebagai kitab suci yang tidak boleh ditafsirkan. Mereka berpendapat bahwa tafsir Al-Quran merupakan sesuatu yang di luar perintah agama. Jadi pada prinsipnya para sahabat itu juga memiliki perbedaan pandangan. Ada yang sepakat dan bahkan berusaha untuk menafsirkan Al-Quran seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas dan sebagainya. Sebagian juga tidak sepakat dengan adanya tafsir, terutama ayat-ayat yang mutasyabihat. Masalah tafsir ini menimbulkan berbagai sikap yang bervariasi. Antara lain Syafiq bin Salamah Al-Asadi. Syafiq ini apabila ditanya tentang suatu ayat, ia hanya menjawab, Allah Maha benar dengan yang dimaksud. Jadi jawabannya adalah wallahu a'lam bimuradihi. Maksudnya adalah ia tidak berkeinginan untuk membahas makna yang ditanyakan. Akan tetapi pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah terdapat seorang ahli tafsir yang bernama Sa'id bin Jubair yang wafat pada tahun 95 Hijriah. Ia diminta menafsirkan beberapa ayat Al-Quran, tapi dia menolaknya. Bahkan ia lebih memilih kehilangan salah satu anggota tubuhnya daripada harus menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang diminta. Di pada masa dinasti Bani Umayyah ini juga terdapat ulama ya, tokoh ulama yang memang menolak untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Bahkan dia rela salah satu anggota tubuhnya meskipun harus hilang karena kegigihannya atau kekekahannya tidak mau menafsirkan Al-Quran. Jadi itu beberapa mufassir yang muncul pada zaman dinasti Bani Umayyah. Pada prinsipnya meskipun ada dua pendapat yang setuju maupun tidak setuju, tapi pada kenyataannya muncul beberapa madrasah yang melahirkan para mufassir-mufassir, baik madrasah di Mekah, di Madinah maupun di Irak. Di Mekah kita kenal tadi adalah seperti Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Kemudian di Madinah ada Ubay bin Ka'ab ya. Kemudian ada Zaid bin Aslam dan sebagainya. Kemudian di Irak juga muncul seperti Alqamah bin Qais, kemudian Hasan al-Basri dan Qatadah bin Di'amah as-Sudasi. Jadi itu Bapak berharap mudah-mudahan kalian bisa memahami para mufassir di zaman Daulah Bani Umayyah, karena memang nanti tokoh ilmuwan mufassir pada zaman periode dinasti berikutnya juga banyak pula muncul berbagai para mufassir, karena memang ilmu tafsir ini juga sebenarnya di dalam Islam ya, jadi ilmu tafsir di dalam Islam itu juga sangat diperlukan, terutama bagi para muslimin atau orang-orang yang masih membutuhkan atau masih awam tentang penafsiran Al-Quran atau pemahaman tentang Al-Quran. Jadi itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk tugas akan Bapak berikan pada WA Group maupun Google Classroom. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.